Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini Foni akan bagikan resep yang simple dan mudah banget untuk dibikin di rumah ya, karena Foni nggak pernah suka masak itu yang ribet-ribet. Jadi kita hari ini akan bikin kue tiaw goreng. Mari langsung aja kita berkreasi di dapur mungil Foni. Dapurnya mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Meskipun pada dasarnya aku tidak terlalu suka yang namanya kue tiaw, tapi kali ini aku mencoba untuk menerima tantangan bikin atau masak kue tiaw goreng di dapur mungilku. Doakan aku berhasil ya. Bahan pertama kita siapkan dulu lakon utamanya, yaitu kue tiaw. Dan untuk lauknya sendiri kita siapkan ayam filet bagian dada. Setelah aku tengok-tengok di kulkas ada udang nganggur, ya udah kita masukin aja sekalian biar berasa kayak kue tiaw seafood. Ditambah juga dengan bakso ikan, gak usah banyak-banyak, 5 biji aja cukup. Jangan lupa 2 butir telur. Dan untuk sayurannya kita pakai sawi hijau dan juga kubis alias kol. Jangan lupa untuk menyiapkan juga 1 batang daun bawang. Bawang bombay setengah biji aja, gak usah banyak-banyak ya. Dan untuk bumbu yang dihaluskan kita siapkan 4 buah cabai keriting. Berikutnya jangan lupa disiapkan juga bawang putih dan bawang merah, kita gabungin biar mereka akur. Kemiri 2 biji aja. Dan untuk sausnya kita siapkan kecap manis dan saus tiram biar makin gurih nih kue tiaw ya. Lanjutnya lagi jangan lupa garam dan kaldu ayam, boleh diganti kaldu jamur. Pertama-tama kita haluskan dulu cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan jangan lupa kemiri. Kita masukin sedikit air dan dihaluskan. Boleh menggunakan blender ataupun ulekan, terserah aja, sampai benar-benar si bumbu teh halus. Kira-kira tuh halusnya sedemikian rupa lah ya bunda. Biar apa? Biar dimasaknya juga lebih enak. Oke, jangan lupa bumbunya jangan ada yang terbuang atau tersisa. Jadi dibersihkan kayak gini dan dicampurkan lagi dengan bumbu yang tadi sudah halus ya. Oke, kita akan bersiap-siap untuk menyiapkan bahan yang lain. Untuk lauknya sendiri kita potong-potong seperti ini aja si bakso ikan, tipis-tipis biar kelihatan banyak. Dan selanjutnya juga disiapkan daging ayam, dipotong kotak-kotak kecil kayak gini aja biar lebih mudah juga memakannya dan lebih mudah resep ke dalam bumbu. Dan karena udangku sedikit, hanya sedikit dan hanya sisa, jadi kita potong kecil-kecil kayak gini biar kelihatan banyak, melimpah ruah gitu ya. Padahal tipuan belaka. Oke, lanjut lagi kita juga akan menyiapkan bawang bombay. Kita iris begini saja bunda dan dipotong-potong kecil-kecil, dicacah kasar kayak gini ya. Nanti gunanya adalah untuk kita tumis sebelum kita menumis si bumbu yang udah dihaluskan. Untuk daun bawang sendiri seperti biasa cukup diiris tipis seperti ini. Nggak perlu rewel, nggak perlu bingung harus diapain. Ya mohon maaf lah, namanya juga chef abal-abal ya. Jadi mengirisnya itu tidak bisa secepat tangan-tangan chef kenamaan ya. Nggak apa-apa, yang penting teh rasa dan tipisnya lumayan lah ya. Meskipun nggak bisa dibilang terlalu tipis juga sih, tapi ya hargailah hasil usaha dan karya saya di dapur. Oke, udah selesai dipotong semua. Jadi kita akan bersiap-siap untuk mulai memasak si kue tiaw. Sebelum kue tiaw dimasak, terlebih dahulu kita pisah-pisahkan seperti ini biar dia tidak lengket satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga dikasih minyak ya, terus dipisah-pisahkan atau diurai-uraikan seperti ini. Untuk menumis kita siapkan minyak, dan setelah minyak panas kita masukin bawang bombaynya dan diaduk hingga si bawang bombay layu dan mewangi. Berikutnya langsung kita masukkan 2 butir telur ayam ya, bisa juga diganti dengan telur bebek. Langsung diorak-arik aja sedemikian rupa
hingga dia matang. Nah, setelah telurnya matang, kita jangan lupa masukkan daging ayam. Ya, ini mulai masuk lauk-lauknya, daging ayam. Kemudian jangan lupa juga tadi kita udah siapin udang dan juga bakso ikan. Kita masukin semuanya aja bun ya, nggak usah ragu. Diaduk-aduk sehingga semua yang namanya perdagingan-dagingan ini ya, lauk-lauknya ini matang, bener-bener matang ya. Diaduk terus, dan setelah kita melihat udah mulai matang nih, maka kita siap untuk ke fase berikutnya, yaitu fase membumbui, yaitu dengan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan aja, kemudian diaduk-aduk rata bunda ya, sampai si lauk tuh berubah warna menjadi kemerah-merahan ya, bukan karena malu tapi karena kena bumbu merah tadi. Setelah bumbu rata, kita masukkan sayur-sayuran mulai dari kubis, sawi ya. Kita masak terlebih dahulu sayur-sayurannya ini, diaduk hingga bumbu merata dan juga sayur-sayuran udah mulai agak layu sedikit ya. Ya, dari proses ngaduknya aja udah kelihatan ya, ini bener-bener chef abal-abal. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya ya. Gimana cara ngaduk terserah selera masing-masing. Oke, setelah semua peran pembantu udah masuk, kita sekarang masukin lakon utamanya ya, yaitu si kue tiaw. Kita masukkan semuanya aja bun, nggak usah tanggung-tanggung, biar orang rumah nggak pada berebut kue tiaw gorengnya ya. Oke, karena si wajan teh yang tadi kekecilan ya, susah saya ngaduknya ya. Daripada terkocar-kacir gak karuan di dapur, jadi lebih baik diganti dengan wajan yang lebih besar. Nah, baru kali ini kan kalian lihat acara memasak di YouTube yang pakai pemeran pengganti kayak gini, pemain pengganti ya. Ya, hanya di dapur Mungil Foni bisa terjadi keabsurdan kayak gini. Oke, berikutnya tinggal diaduk-aduk aja bunda. Ini memang berat banget ya, akan secara tidak langsung melatih otot-otot lengan kita. Biar warnanya cantik, kita masukkan kecap manis dan kita aduk-aduk rata. Boleh ditambahin sesuai selera. Kalau misalnya mau kue tiawnya tuh lebih coklat lagi, bisa ditambah. Selanjutnya masukkan garam dan kaldu ayam biar makin gurih dan asoy ya rasanya. Kalau boleh jujur sedikit ya, memasak kue tiaw ini memang adalah pengalaman baru bagi saya ya. Karena lebih seringnya tuh aku masak mie goreng atau nasi goreng. Jadi dimaklumi aja pengalaman pertama kali ini ya. Oleh karena itu perlu yang namanya koreksi rasa untuk mengetahui kira-kira kurangnya apa. Oke, kita aduk terus. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang asin, tambahkan aja garam sesuai selera. Inilah kue tiaw goreng olahan saya ya. Memang kalau dilihat tuh agak-agak kayak kering banget ya. Nah, kalau kalian lebih suka yang agak-agak basah, bisa ditambahkan minyak lebih banyak. Tara, nih setelah aku plating ya, terlihat banget, aduhai ya, terasa banget kayaknya tuh nikmat sekali. Ya udah, kita langsung cicipin aja yuk. Ya, seperti biasa, saatnya kita IIM, incip-incip manja. Ini kita akan langsung mencoba kue tiaw goreng yang aku udah bikin sendiri. Ini kalau misalnya kalian ingin dicampurin sama toge juga boleh. Jadi kita akan langsung mencicipinya ya, tapi seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, jadi ini komplit banget ya kue tiaw yang aku bikin ini. Ada ayam, ada udang, ada bakso ikan. Biasanya kan kalau kita lihat kue tiaw goreng itu kan berlimpah ruah ya kecapnya. Warnanya tuh coklatnya tuh biasanya kan pekat sekali. Jadi kalau kalian ingin menambahkan lagi kecap manisnya itu juga boleh. Ya, aku coba dulu deh. Mari makan. Karena kita kasih bumbu, jadi rasa kue tiawnya tuh lebih berasa gitu. Ada tekstur bumbunya itu tadi. Kalau misalnya kue tiaw yang Chinese food itu biasanya dia nggak pakai bumbu-bumbu, nggak pakai kayak cabai keriting ya. Jadi cuma bermain di bawang putih. Biasanya bawang putih. Chinese food itu kan dominan biasanya bawang putih. Nah, kapan-kapan deh next aku akan bikin yang versi Chinese foodnya ya. Tapi ini enak banget karena ada rasa bumbunya, teksturnya. Jadi ini kue tiaw yang sudah diadaptasi dengan budaya lokal. Udangnya jangan lupa kalian kasih dulu perasan jeruk biar menghilangkan rasa amisnya. Oke, aku mau lanjut makan dulu ya. Kalian yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe.